Pemerintah Indonesia secara resmi telah meluncurkan program Kartu Prakerja pada bulan Maret 2020. Awalnya program ini dirancang untuk menambah keterampilan calon tenaga kerja, para korban PHK, dan mereka yang ingin mencari pekerjaan baru. Program ini menargetkan kuota sebanyak 2 juta orang, serta menggunakan metode pelatihan dan tatap muka. Namun pandemi COVID-19 merubah konsep awal tersebut. Salah satu bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah mengubah bentuk pelatihan menjadi online, di mana materinya disediakan oleh beberapa perusahaan rintisan. Jumlah peserta yang disasar pun meningkat menjadi 5,6 juta orang. Akibatnya, total dana yang dibutuhkan meningkat pula menjadi 20 triliun rupiah. Disinilah masalah pada Kartu Prakerja bermunculan. Banyak yang berpendapat materi online tersebut tidak tepat sasaran. Salah satunya datang dari Andri Wekusuma, inisiator situs prakerja.org. Bagi kami, pelatihan yang berbasis edukasi tersebut adalah berbeda dengan penjualan video konten pelatihan. Jadi jangan digeser tuh dari pelatihan yang sangat baik berbasis edukasi kemudian digeser dengan jualan konten pelatihan. Karena sangat berbeda ketika kita bicara masalah misalnya sebuah pelatihan yang mengajarkan bagaimana kita dapat berbisnis atau berusaha menjual kue kering misalnya. Sangat berbeda dengan nilainya kalau kita memberikan video latihan cara membuat kue kering. Karena kalau pelatihan berusaha membuat kue kering, itu di sana ada pelatihan kita mengajari, ya bukan saya pelatihan cara membuat kuenya, tapi juga bagaimana mengatur modalnya, bagaimana mengatur SDM-nya, how to promote barangnya nanti, bagaimana mempromosikan barangnya, marketingnya. Melihat banyaknya masalah pada program prakerja, Andri bersama dengan 25 orang kolega mengembangkan sebuah situs yang mirip dengan situs prakerja resmi, bernama prakerja.org. Materi situs ini mirip dengan situs prakerja resmi, yaitu menawarkan pelatihan online. Bedanya, Andri mengklaim materi yang ada di situs ini lebih pas dengan kondisi saat ini, dan setiap peserta yang mendaftar tidak dipungut biaya apapun. Menurut Andri, dirinya tidak menemukan masalah operasional, karena banyak kreator konten yang memberikan materi secara cuma-cuma. Dalam waktu 3 hari sejak diluncurkan, situs prakerja.org telah dikunjungi oleh 22.000 pengguna. Meski demikian, Andri tidak ingin dianggap bersaing dengan pemerintah. Dia hanya ingin memberikan kritik bahwa membuat program pelatihan online tidak perlu menghabiskan banyak anggaran. Danang Wisanggeni, Himawan Amri, CNN Indonesia. Dan juga ada latar belakang lain, yaitu latar belakang kemanusiaan. Apa yang dimaksud kami latar belakang kemanusiaan di sini adalah satu, masalah pemotongan uang 1 juta ataupun kewajiban tanda kutip memaksa para pemegang kartu prakerja ini untuk menghabiskan uangnya 1 juta untuk membeli konten-konten video yang ada di prakerja.go.id tersebut. Nah, bagi kami yang menyentuh batin kami adalah dari mana angka 1 juta tersebut. Karena saya khawatir angka 1 juta tersebut bukan merupakan hasil dari sebuah kajian ilmiah. Nah, kalau memang itu dari sebuah kajian ilmiah, maka harap dibuka ke publik. Karena penting sekali, uang 1 juta itu sangat besar saat ini manfaatnya buat masyarakat. Dan yang kedua, apakah pemerintah juga sudah melakukan penelitian? Apakah yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pelatihan kerja gitu? Jangan-jangan ada salah di sana. Karena menurut penelusuran kami, yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kebutuhan untuk bisa hidup, yaitu kebutuhan untuk makan besok 1-2 hari ke depan, atau bahkan 1-2 minggu ke depan. Bukanlah pelatihan kerja gitu. Nah, akan sangat lucu kalau kita memaksakan orang yang bahkan mau makan saja susah untuk melakukan pelatihan kerja. Bagaimana mungkin dia bisa mengikuti pelatihan sedangkan perutnya sendiri dia lapar, ataupun perut anak dan istrinya juga lapar gitu. Jadi karena itu saya kira jangan-jangan ini ada kesalahan gitu ya, informasi. Jangan-jangan yang dibutuhkan masyarakat bukan pelatihan kerja, tapi yang dibutuhkan masyarakat itu adalah tentunya bagaimana dia dapat makan dan dapat bertahan hidup.
Nah, karena itu angka 1 juta tadi menurut kami tidak lazim, apalagi dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini betul-betul meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan kita. Bukan saja kehidupan kesehatan kita, bahkan sosial, bahkan juga ekonomi gitu ya, sangat berdampak. Nah, karena itu kami meminta bahwa uang 1 juta itu agar dikoreksi atau diteliti ulang kembali gitu ya, kiranya sudah tepat atau belum. Nah, yang kedua, kalaupun mau dipaksakan gitu ya, kami bertanya di sini, apakah memang pelatihan-pelatihan tersebut yang memakai video konten tersebut sudah tepat sasaran? Karena begini, bagi kami pelatihan yang berbasis edukasi tersebut adalah berbeda dengan penjualan video konten pelatihan. Jadi jangan digeser tuh dari pelatihan yang sangat baik berbasis edukasi kemudian digeser dengan jualan konten. Nah, yang ketiga juga kami di sini tentunya sangat menyayangkan kenapa program pelatihan online ini tidak melibatkan lebih banyak gitu ya Kementerian Tenaga Kerja atau Disnaker, karena Disnaker tersebut ada di setiap provinsi, kabupaten, kota, dan di Disnaker tersebutlah ada namanya BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, kenapa saya stressingnya ke sana juga kalaupun ini dipaksakan? Karena apa? Karena agar tepat sasaran. Setiap daerah itu memiliki karakteristik yang unik, juga memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri gitu, juga budaya sendiri-sendiri. Contoh kasus misalnya teman-teman atau saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, itu antara lain adalah para pekerja pemangkas rambut. Itu rata-rata dari daerah Garut. Nah, bagaimana mungkin orang yang puluhan tahun sudah bekerja sebagai pemangkas rambut kemudian kita kasih video konten untuk latihan masak? Tidak akan bisa dia menjadi tukang masak karena dia keseharian sudah menjadi tukang cukur. Jangankan dia suruh masak, suruh menjadi tukang kredit saja, itu sebelah kabupatennya tuh Tasik, itu dia tidak bisa. Demikian di Kabupaten Tasik sebagai tukang kredit suruh jadi tukang cukur juga tidak bisa. Karena itulah saya mendorong agar Disnaker yang ada di depan, karena mereka yang lebih tahu kearifan lokal, budaya lokal setempat, dan karakter masyarakatnya gitu, agar lebih tepat sasaran. Sehingga tadi contohnya kalau misalnya para pemangkas rambut tadi, lebih tepat kita berikan dana tunai langsung, kita modali dia agar dia dapat membeli alat-alat protap COVID-19, misalnya baju hazmatnya gitu ya, atau maskernya, atau Google kacamata Google-nya gitu ya, dan maskernya gitu ya. Juga diberikan alat-alat untuk disinfektan terhadap alat-alat cukurnya gitu. Nah, yang kedua, diberikan modal juga dan diberikan keterampilan dia agar dia dapat membuka cukur rambut online atau panggilan ke rumah gitu. Nah, itulah yang mereka butuhkan sekarang. Karena memang mereka tidak mungkin kita alihkan ke pekerjaan lain. Puluhan tahun mereka sudah hidup di sana. Bayangkan kalau mereka disuruh berubah gitu, saya pikir itu sebuah kesalahan besar artinya kita ke depannya. Karena biar gimana pun mereka tidak akan mungkin lepas dari kebiasaan mereka, budaya mereka gitu. Itulah contoh-contoh yang tadi saya katakan. Nah, tapi yang paling penting adalah di saat pandemi COVID-19 ini kami mengkritisi secara konstruktif kesalahan-kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini komite di bawah kementerian. Itu adalah dengan cara itu membangun website yang sama, kontennya kurang lebih sama, tapi kami berikannya gratis. Ini sebagai jawaban bahwa
saat pandemi COVID-19 ini, saatnya lah kita bergotong royong bersama, bahu-membahu untuk menolong saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terdampak, apakah itu yang terkena PHK ataupun yang belum dapat masuk ke dunia kerja. Nah, itulah menjadi dasar kita kenapa kita membangun website prakerja.org ini. Juga di prakerja.org ini bukan saja kita memberikan konten-konten video-video pelatihan seperti yang ada di prakerja.go.id ya kan, tapi lebih jauh dari itu. Kita juga membuat pelatihan-pelatihan live online gitu ya. Dimana alhamdulillah sampai saat ini tuh sudah ada 22.000 selama 3 hari setelah kita launching tanggal 15 Mei kemarin, sudah ada 22.000 yang hit ke video-video konten kita. Nah, itulah dapat kami sampaikan. Bahkan tapi ada hal yang penting juga yang harus kami sampaikan di sini, bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini itu lebih kepada pendampingan atau asistensi dari segi moral mereka gitu ya, dari segi psikologisnya mereka gitu. Karena banyak diantara saudara-saudara kita tersebut sekarang ini sedang bingung, ataupun mungkin juga sudah banyak yang putus harapan karena tidak jelas ya kondisi saat ini sampai kapan akan berlangsung seperti ini. Apakah mereka bisa dapat pekerjaan kembali, apakah mereka dapat hidup dengan layak kembali. Pikiran-pikiran tersebutlah yang sekarang ini sedang hidup di tengah-tengah mereka tersebut. Nah, karena itulah tugas kita untuk memberikan motivasi. Nah, nanti di website prakerja.org inilah kita menyediakan motivator-motivator agar dapat memberikan motivasi kepada mereka secara gratis, bahwa nantinya ujungnya adalah kita mengharapkan dengan motivasi-motivasi tersebut kita dapat meyakinkan mereka bahwa kita bisa melalui kondisi sulit ini, dan kedepannya insya Allah pekerjaan, penghidupan yang layak tetap kita bisa dapatkan. Nah, itulah yang dibutuhkan mereka. Saya sendiri juga sesuai dengan background saya, itu saya akan melakukan pengayaan diri gitu ya, ataupun penambahan kemampuan terutama di bidang hukum, khusus bagi adik-adik kita yang baru lulus sarjana hukum gitu ya, untuk dapat memasuki dunia kerja, untuk dapat memasuki perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sarjana-sarjana hukum ataupun menjadi praktisi-praktisi hukum ke depannya. Simpel saja yang kami lakukan, yaitu kami tidak mengulangi kembali kuliah karena mereka pasti sudah bosan, tapi kita memberikan asistensi dalam bentuk misalnya bagaimana sih cara untuk mempromosikan diri mereka, yaitu misalnya dari pertama bagaimana cara membuat kurikulum vitae yang baik, CV yang baik, kemudian bagaimana cara untuk menghadapi ataupun menjawab interview-interview yang mungkin akan dihadapi oleh mereka, dan yang ketiga baru bagaimana cara menjalankan profesi konsultan hukum yang baik ataupun advokat yang baik. Nah, inilah nanti yang akan kami lakukan, dan banyak lagi nanti motivator-motivator lain yang akan terlibat. Dan alhamdulillah masyarakat kita itu basicnya adalah masyarakat yang baik dan gotong royong gitu ya. Jadi ketika website ini kami launching tanggal 15, itu sudah ngantri banyak pemilik-pemilik konten memberikan kepada kami konten-konten yang mereka miliki gitu ya. Bahkan mereka bilang, ayo pakai konten saya gratis, nggak usah di-charge apapun. Demikian hebatnya gitu ya masyarakat kita. Nah, ini saya cuma berharap bagaimana kalau gotong royong ini benar-benar dipertontonkan dan dicontohkan oleh pemerintah. Dalam bentuk apa tadi? Kartu prakerja. Masyarakat ini saat ini bahu-membahu, yang susah sedang membantu yang berkelebihan sedang membantu yang susah. Kita lihat fenomena di mana-mana, di mana misalnya ada sekelompok masyarakat dengan sukarela memberikan sebagian rezekinya, menyumbangkan sebagian tenaganya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Itu di dalam tataran masyarakat. Tapi alangkah baiknya jika pemerintah juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi tidak hanya dalam tataran narasi, tapi juga dalam tataran aksi gitu ya, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat. Saya yakin kalau pemerintah menginisiasi
gotong royong secara masif gitu ya, pasti masyarakat ikut kok, pasti masyarakat akan mendukung. Nah disitulah saya melihat ada kekurangpekaan komite di sini ya, dalam pemerintah, dalam artian komite Kementerian Perekonomian di sini itu kurang peka. Karena apa? Karena tidak bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Pada saat masyarakat bergotong royong, justru malah kok bisa-bisanya kita sampai hatinya kita malah memotong uang teman-teman kita, masyarakat kita yang sedang susah. Bahkan mau makan saja belum tentu mereka dapat, mau hidup saja mereka bingung besok hidup dengan cara apa. Nah, kok bisa-bisanya kok kita malah memotong uang hak mereka 1 juta. Disitulah kenapa kami tergerak untuk membangun website prakerja.org ini sebagai sebuah kritis ataupun kritik terhadap pemerintah. Tapi kritik yang kami sampaikan itu bersifat solutif dan konstruktif gitu ya. Jadi tidak hanya kami mengkritik, tapi juga kami memberikan jalan keluarnya ataupun masukannya secara konkret gitu ya. Dan insya Allah mungkin kedepannya kami harapkan betul bahwa program pelatihan online yang memotong 1 juta rupiah hak daripada kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 ini, agar kiranya dapat ditinjau ulang dan ataupun bahkan dibatalkan. Dan kalaupun memang mau tetap dilaksanakan, paling tidak kami meminta jangan sekarang dulu, karena toh lapangan pekerjaannya pun belum ada. Kemudian juga pada saat ini para perusahaan-perusahaan dan industri pun sedang susah gitu. Jadi tidak mungkin bisa menyerap tenaga kerja. Nah, kenapa enggak saat ini adalah udah bantu dulu mereka yang terdampak 4 bulan ke depan, dan mudah-mudahan ekonomi kita bisa baik kembali. Baru ketika itu kita turunkan itu yang namanya pelatihan, tapi kemudian dikemas dengan secara lebih baik, secara lebih profesional dan transparan. Dan itulah jawaban dari kami, dan mudah-mudahan website prakerja.org ini dapat menjadi jawaban dari kegundahan masyarakat ataupun sebagian masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Demikian pendapat ataupun informasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.